sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amna'huna iqa'adati talabi wa in atat fal qawla admir tusibi. Wa amna' dan cegahlah olehmu huna di sini dalam bab naat saat jumlah boleh menjadi naat. Cegahlah olehmu iqa'adati talabi akan terjadinya jumlah tolabiyah, jumlah yang memiliki tuntutan, jumlah tolabiyah. Cegahlah olehmu akan terjadinya jumlah tolabiyah yang menjadi naat. Wa in atat, dan apabila datang, apabila terjadi, fal qaula admir, maka akan lafadz qaul admir, sembunyikanlah olehmu. Tusib, asalnya tusib itu jadi jawabnya fi'il admir. Admir, sembunyikanlah olehmu. Tusib, maka engkau benar. Pada bait sebelumnya itu kita telah membahas bahwa jumlah bisa jadi naat untuk man'ut yang nakiro. Apabila ada jumlah, dia bisa naat untuk man'ut yang nakiro. Wa na'atu bi jumlatin munakkaro fa'utiyat ma'utiyathu khobaroh. Jumlah ini bisa menjadi naat untuk man'ut yang nakiro. Namun di sini tidak mutlak seluruh jumlah bisa menjadi naat. Jumlah itu ada jumlah khobariyah, ada jumlah tolabiyah. Jumlah khobariyah ini jumlah yang mengandung informasi, kalau kata orang sekarang mah, mengandung satu berita. Beritanya ini bisa benar bisa salah. Yang namanya khobar, yang namanya kabar. Khobar itu kabar, bisa mengandung kebenaran, bisa mengandung satu kekeliruan, namanya jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah itu dia tidak, jumlah khobariyah, dia tidak menuntut apa-apa. Dia tidak menuntut satu perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang mendengar. Nah, ini namanya jumlah khobariyah. Seperti jumlah ja'a zaidun, itu jumlah khobariyah. Qoma amrun, yakumu takumu hindun, ini jumlah khobariyah. Hindun berdiri, Zaid berdiri, Amar datang. Nah, ini namanya jumlah khobariyah. Tidak menuntut apa-apa. Nah, ada jumlah-jumlah tolabiyah. Tolabiyah ini menuntut suatu perbuatan atau menuntut jawaban. Contoh seperti idrib. Ini jumlah juga, tapi bukan jumlah khobariyah. Jumlahnya jumlah tolabiyah, karena menuntut perbuatan yang diminta oleh orang yang mengucapkan kepada orang yang mendengar. Idrib, pukul.
pukul. Unsur, tolonglah. Dan dia tidak ada kandungan benar atau salah, ya namanya perintah. Minum. Ini benar apa enggak ya minum? Ya enggak ada begitu. Beda sama Zaid minum. Benar apa enggak ya Zaid minum? Zaid datang. Benar atau enggak ya Zaid datang? Ada kecenderungan benar dan salah dalam jumlah khobariyah. Tapi dalam jumlah tolabiyah tidak ada. Minum, ya udah minum. Datang, datanglah. Dirilah, namanya jumlah tolabiyah. Atau kadang-kadang menuntut jawaban. Seperti hal fid dari Zaidun. Apakah di rumah ada Zaid? Nah, ini juga menuntut jawaban. Ini bukan jumlah khobariyah, tapi jumlah tolabiyah. Bait yang kemarin wa na'atu munakaron wa na'atu bi jumlatin munakaro fa'utiyat ma'utiyatu khabaro. Jumlah itu bisa menjadi na'at untuk man'ut yang nakiroh. Ini adalah jumlah khobariyah. Bagaimana kalau jumlahnya jumlah tolabiyah? Jumlah tolabiyah dibahas dalam bait yang barusan kita baca, wamna'huna iqa'adatit tolabi. Kalau ada jumlahnya jumlah tolabiyah, seperti jumlah antara fi'il amar dengan fa'ilnya, atau antara isim istifham, antara jumlah atau kalimat yang mengandung istifham, mengandung pertanyaan, maka dia harus dicegah dari menjadi na'at. Artinya tidak boleh menjadikan jumlah tolabiyah sebagai na'at. Ini maksud dari wamna'huna iqa'adati tolabi. Nggak boleh menjadikan jumlah tolabiyah sebagai na'at. Marartu birojulin idribhu misalnya. Aku lewat bertemu dengan seorang laki-laki, idribhu, pukullah olehmu. Nggak bisa idribhu ini jadi naatnya rojulin, nggak bisa. Karena jumlahnya jumlah tolabiyah. Kemudian lagi misalnya Ja'a Zaidun unsurhu, maka jumlah unsurhu, telah datang Zaid, unsurhu, yang tolonglah olehmu, nggak bisa jadi naat. Ada ja'a rojulun unsurhu, telah datang rojulun seorang laki-laki, unsurhu, maka tolonglah olehmu, atau yang tolonglah olehmu, nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun dipahami Zaid datang, tolonginlah, pasti unsur ini udah jumlah baru lagi, bukan jumlah yang jadi naat. Ja'a rojulun unsurhu, pasti unsurhu ini udah jumlah lain lagi, bukan jumlah yang jadi naatnya si rojul. Jumlah tolabiyah seperti fi'il amar atau seperti istifham, ini tidak boleh jadi naat. Nah, bagaimana kalau ada jumlah tolabiyah jadi naat? Maka harus dijadikan ditakwil, ditakdir atau ditakwil. Takwilnya itu ada kata makul yang disembunyikan. Ada kata makul. Makul itu isim maf'ulnya qala. Qala yaqulu qaulan, qailun, makulun. Makulun yang dikatakan. Nah, ini berlaku juga, berlaku dalam kalam Arab. Kalau disebutkan misalnya marartu birajulin idribhu, maka harus ditakwil. Marartu birajulin makulin fihi idribhu. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang dalam perihal laki-laki itu diucapkan pukullah dia. Harus ditakwil dengan makulin fihi. Ini maksud dari admir. Fal qaula admir, maka lafadz qaul harus disimpan. Rajulin makulin fihi idribhu. Ya, pada hakikatnya yang jadi naat bukan lafadz idribhunya, tapi yang jadi naat adalah lafadz makulin. Lafadz makulin. Ada juga dalam syair. Hatta idza jannadz dhalamu waqtalat ja'u bimadqin hal ra'aita dzibaqat. Hatta idza jannadz dhalamu waqtalat. Ketika malam telah datang dan juga mulai bercampur, mulai menyatu. Ja'u bimadqin, mereka orang-orang bakhil itu datang dengan susu yang sudah dicampur dengan air. Madqin itu susu, tapi banyak campuran airnya. Jadi warnanya udah nggak putih lagi. Warnanya udah ya ada pudar-pudar gitu. Putihnya putih broken white apa-apa. Orang bilang putih-putihnya udah nggak putih banget karena dicampur air. Orang-orang bakhil datang bimadqin. Kemudian ada jumlah hal ra'aita dzibaqat.
Ini jumlah hal ra'aita dzibaqat. Ini jumlah tolabiyah. Nggak bisa dia jadi naatnya madqin. Ja'u bimadqin. Mereka orang-orang bakhil itu datang dengan membawa susu campuran air. Hal ra'aita dzibaqat. Apakah engkau melihat serigala? Apakah engkau melihat serigala sama sekali? Atau tidakkah engkau melihat serigala sama sekali? Ini penyair kalau bikin perumpamaan begini. Apakah engkau melihat serigala tidak melihat serigala sama sekali? Jadi madqun, susu yang udah dicampur dengan air ini, putih-putihnya kayak serigala. Kayak serigala. Ini kopi udah campur encer banget. Dia bilang, ini nggak ada air mata apa nggak ada teh ini banget, teh encer banget, pakai yang lain. Ini juga emang nggak ada serigala nggak ada serigala, apa begini amat, susunya dicampurin. Nah, hal ra'aita dzibaqat, nggak ada serigala apa? Ini adalah jumlah tolabiyah. Dia setelah madqin, datang setelah madqin, isim nakirah, tidak bisa dijadikan naat kecuali dengan mentakdir atau mentakwil kata makulin. Jadi kalau diucapkan ja'u bimadqin makulin fihi hal ra'aita dzibaqat. Makulin fihi hal ra'aita dzibaqat. Contohnya begini. Kalau kita ucapkan seperti ini masih boleh. Kita mengucapkan la ilaha illallah, bawahnya yang kosong. Kalau kita ucapkan ja'a rajulun, ja'a rajulun mata abuhu, masih boleh. Datang seorang laki-laki, mata abuhu, yang mati bapaknya, masih boleh. Karena mata abuhu ini adalah jumlah khobariyah, masih boleh. Tapi kalau ja'a rajulun idribhu, nggak boleh. Datanglah, gak usah ada om, di dalam ada apa? Ada. Kita ambil deh. Ja'a rajulun mata, misalnya mata abuhu. Jumlah mata abuhu, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, ini boleh jadi naat. Manutnya isim nakirah. Jumlah boleh jadi naat. Pertama dia harus naat dari isim nakirah, nggak bisa dari isim marifat. Kalau kita sebutkan ja'a zaidun mata abuhu, maka jumlah mata abuhu bukan jadi naat tapi jadi hal, karena sahibul hal itu harus marifat. Kalau ini nakirah maka dia jadi naat. Telah datang seorang laki-laki yang mati bapaknya. Ini jumlah mata abuhu, dia terletak setelah isim nakirah, boleh jadi naat syaratnya. Terletak setelah isim nakirah. Syarat kedua, jumlah yang terletak setelah isim nakirah ini harus jumlah khobariyah seperti mata abuhu. Nggak boleh jumlah tolabiyah. Ja'a rajulun unsurhu, ja'a rajulun unsurhu. Unsurhu ini jumlah tolabiyah, jumlah yang menuntut pekerjaan. Tolab itu kan menuntut, tolabul ilmi, menuntut ilmu. Unsurhu, tolonglah dia. Nah, kalau ada seperti ini, ada jumlah tolabiyah, dia jatuh setelah isim nakirah, maka dia tidak boleh jadi naat kecuali dengan mentakdirkan.
atau dengan mentakwilkan adanya lafaz maqul di sini, ada lafaz qaul. Jadi kalau ditakwil gimana? Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, maqulun, maqulun fihi unsurhu, unsurhu. Datang seorang laki-laki, maqulun. Nah, yang naatnya yang jadi naat ini, maqulun fihi, yang padanya diucapkan unsurhu, tolonglah dia. Yang padanya pada pada laki-laki tersebut diucapkan unsurhu, tolonglah dia. Unsurhu ini jumlah tolabiyah tidak layak menjadi naat kecuali kalau ditakwil dengan kata qaul yang isinya maqulun fihi. Begitu juga syair yang tadi, hatta idza jannat dhalamu waqtalat, ja'u bimarqin, ja'u bimarqin ini, ja'u bimarqin ar-ra'aita dhi'baqat, marqin. Ada jumlahnya jumlah tolabiyah, ar-ra'aita, ar-ra'aita dhi'ba, ar-ra'aita dhi'ba qad. Ini maksudnya orang bakhil itu ketika hatta idza jannatu lam waqtalat, ketika malam telah datang dan sudah tercampur atau sudah menyatu gelapnya, mereka datang, gelap-gelap maksudnya biar nggak ketahuan susunya dicampur. Mereka datang dengan susu yang sudah dicampur, bimatkin, susu yang sudah dicampur, hal ra'aita dibaqat, yang diucapkan pada susu itu, apakah engkau sama sekali tidak melihat serigala? Maksudnya ini susu begini amat, nggak ada serigala aja, mendingan daripada susu begini campuran, mendingan serigala aja. Hal ra'aita dibaqat, apakah engkau melihat serigala sama sekali? Tidakkah engkau melihat serigala sama sekali? Jumlah hal ra'aita dhi'ba ini jumlah tolabiyah. Ini tidak layak jadi naat meskipun terletak setelah isim nakirah. Nah, kalaupun jadi naat maka harus ditakwil bimakin maqulin fihi. Mereka datang dengan membawa susu campuran yang diucapkan atau dikomen susunya oleh netizen, hal ra'aita dhi'baqat, tidakkah engkau melihat serigala sama sekali? Qad itu ada dua macam, ada qad yang sukun, ada qattu, mabninya mabni domun. Kalau yang mabninya mabni domun, ini qad bimakna hasbu, biasanya pakai fa dia, faqattu atau fahasbu, artinya doang, tok. Kalau bahasa Jawa tok, faqat maka bloko atau maka saja, ya. Misalnya istara itu kolam qattu, istara itu kolam faqattu, saya hanya membeli pulpen saja, pulpen belaka, ini faqattu, ini kalau yang mabni domun. Tapi kalau ini qat, mabninya mabni sukun, ini yang artinya mutlak, sama sekali tidak. Hal ra'aita dhi'ba, tidakkah engkau, atau apakah engkau tidak melihat serigala sama sekali? Jadi artinya bukan belaka tapi artinya sama sekali. Ini yang mabni sukun. Harus ditakwil. Ditakwil dengan qaul. Jadi kalau diucapkan maqulin fihi. Jadi muradnya di situ, apabila ada jumlah tolabiyah jatuh setelah isim nakirah, maka tidak boleh menjadi naat. Apabila ada jumlah tolabiyah jatuh setelah isim nakirah, maka tidak boleh menjadi naat. Kecuali
dengan mentakdirkan lafadz maqulin fihi, kecuali dengan mentakdirkan lafadz maqul fihi. Dengan mentakdirkan lafadz maqul fihi. Wa na'atu bimasdarin katsira faltalzamul ifrada wat tadhkira. Wa na'atu, dan membuat na'at orang Arab bimasdarin dengan sigot masdar. Katsiron, halnya banyak. Seringkali orang Arab membuat na'at dengan sigot masdar. Contoh-contoh yang sudah kita lalui sigotnya ya sigot isim sifat, baik isim fa'il atau isim maf'ul biasanya. Tapi ini orang Arab juga sering membuat na'at dengan masdar. Wa na'atu bimasdarin katsira. Faltazamul ifrada wat tadhkira. Faltazamu, maka mewajibkan orang Arab al ifrada akan bentuk mufrad, wat tadhkira dan mudzakkar. Ja'a rajulun alimun, ra'aitu Zaidan al-alima. Ja'at Hindun al-hasanatu, marartu bimro'atin hasanatin. Hasanah, alim itu isim sifat. Na'at memang yang sudah kita bahas kemarin, biasanya kalau naatnya bukan jumlah itu berupa lafadz biasa yang bukan jumlah tapi lafadz yang mufrad sifatnya, maka dia bentuknya isim sifat. Baik isim sifat itu fa'il maupun maf'ul. Yang maf'ul bagaimana? Maf'ul misalnya ra'aitu rajulan maksuman. Aku melihat laki-laki yang dijaga. Atau marartu bimro'atin munkahatin. Aku lewat bertemu dengan perempuan yang sudah dinikahi. Nah, ini namanya sigot maf'ul. Kalau nggak fa'il, sigotnya sigot maf'ul. Nah, bagaimana dengan sigot-sigot lain? Nah, seringkali orang-orang Arab itu membuat na'at dengan sigot masdar, dan ini berlaku banyak dan boleh kita ikutin juga karena memang ada yang seperti itu. Marartu birajulin adlin. Adlin ini masdar. Isim fa'ilnya adilun. Imamun adilun, kan di hadis begitu. Imam yang adil, pemimpinnya adil. Masdarnya apa? Masdarnya adlun. Isim sifat atau isim fa'ilnya adilun. Tapi ini diucapkan marartu birajulin adlin. Sering diucapkan seperti itu. Dalam keadaan masdar menjadi na'at, maka harus tetap bentuknya mufrad mudzakkar. Tidak boleh bentuk lain. Kita bandingkan. Kalau isim sifat kita buat jadi na'at, rojulun alimun, isim sifat nih, sigotnya sigot isim fa'il. Nanti kalau kita sebut ro'aitu rojulaini, saya melihat dua orang laki-laki, maka harus dibuat tasniyah juga, alimaini. Ra'aitu rajulaini alimaini. Begitu juga saat muannas. Marartu, aku lewat bertemu dengan seorang perempuan. Bimro'atin. Marartu bimro'atin
alimatin. Perubahannya kita lihat. Mufrad mudzakkar karena na'at man'utnya mufrad mudzakkar. Mufrad muannas karena man'utnya mufrad muannas. Tasniyah mudzakkar karena man'utnya tasniyah mudzakkar. Maka saat diucapkan qoma rijalun, laki-laki banyak, qoma rijalun, ya harus alimuna karena jamak mudzakkar. Qomat, misalnya an-nisa, perempuan, atau imro'atun, qomat an-nisa'u, harus alimatun, jamak mudzakkar karena man'utnya jamak mudzakkar, naatnya jamak muannas karena man'utnya jamak muannas. Kalau dari isim sifat, maka naat harus mengikuti dalalahnya man'ut, mufrad mudzakkar kah dia atau tasniyah mudzakkar dan seterusnya. Tapi kalau wa na'atu bi masdarin munakkar, wa na'atu bi masdarin, kalau kathiro, kalau kita ingin membuat na'at dengan masdar, maka cukup dalam satu bentuk, yaitu mufrad mudzakkar aja. Ja'a rajulun adlun, isim sifatnya adilun. Ini adlun ini masdar. Ja'a rajulun adlun. Ja'a rajulani, ja'a ar-rajulani, ja'a ar-rajulani, adlun tetap, nggak perlu adlani. Ja'a ar-rijalu, ya adlun tetap mufrad mudzakkar. Ja'a ar-rijalu adlun tetap. Gitu juga perempuan. Ja'at imro'atun atau ja'at hindun misalnya. Ja'at hindun, al-adlu tetap. Al-adlu pakai al karena dia marifat. Marartu, ra'aitu al-hindaini, aku melihat dua hindun. Al-adlu tetap, al-adla. Ra'aitu al-hindaini, al-adla tetap. Wa na'atu bimasdarin katsira faltazamul ifrada wa tadhkira, maka lazim atau wajib mufrad mudzakkar. Meskipun man'utnya ini tasnya mudzakkar, man'utnya jamak mudzakkar, man'utnya mufrad muannas, man'utnya tasnya muannas, tetap naatnya dalam keadaan mufrad mudzakkar. Kalau naatnya bentuk sigot masdar. Dan ini berlaku banyak. Adlun, apalagi selain adlun itu. Apa Om? Jadi di situ muradnya apabila ada naat maka boleh apabila ada naat maka boleh dibuat dari sigot masdar. Apabila ada naat maka boleh dibuat dari sigot masdar dengan syarat masdar itu tetap dalam bentuk mufrad mudzakkar. Dengan syarat masdar itu tetap dalam bentuk mufrad mudzakkar. Meskipun man'utnya bukan mufrad mudzakkar. Meskipun man'utnya bukan mufrad mudzakkar, apabila ada naat maka boleh dibuat dari sigot masdar.
dengan syarat masdar itu tetap berbentuk mufrad mudzakkar meskipun man'utnya bukan mufrad mudzakkar. Wa na'tu ghairi wahidin idza ikhtalaf fa'atifan farriqhu la idza talaf. Wa na'tu ghairi wahidin idza ikhtalaf wallahu a'lam bissawab.